Kembali di Cerdas Hukum pemirsa, bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lin. Baik, kita lanjutkan dialog ke Pak Adi Nugroho selaku perwakilan atau kuasa hukum dari keempat terdakwa. Jika tadi kita menjawab pertanyaan sebelum jeda komersial, tadi sebetulnya bukti-bukti apa saja Pak Adi yang dihadirkan di persidangan? Ya, bukti-bukti yang paling membuat kami merasa bahwa ini bisa kami menangkan karena memang kasus ini tidak terlalu kuat di sisi mereka. Berdasarkan tuduhan mereka, yaitu perjudian online, kami tidak melihat ada bukti dari mereka bahwa mereka bisa menunjukkan alat bukti, yaitu untuk perjudiannya. Karena websitenya pun tidak ada ya? Tidak ada, websitenya tidak ada. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak bisa membuktikan uang untuk perjudiannya. Karena memang mereka tidak bisa menangkap bukti itu, mengadakan bukti itu. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak menunjukkan siapa bandarnya. Karena di BAP nggak disebutkan siapa bandarnya. Kemudian yang keempat, pemainnya juga tidak diperlihatkan kepada kami siapa yang main, namanya siapa. Kemudian adakah terjadi, kalau memang itu jadi online, adakah terjadi transfer rekening dari si A si B sebagai bukti bahwa itu adalah pembayaran hasil judi di mana ada pemenangnya, ada yang harus store ke bandar, itu tidak bisa dibuktikan oleh para penuntut umum. Jadi ini yang membuat kami yakin bahwa bukti-bukti inilah yang bisa melepaskan mereka. Baik, Pak Alvin selaku praktisi hukum mungkin bisa memberikan pandangan. Ini kan sebenarnya pedomannya kan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi bagaimana mungkin ini bukti-bukti yang sangat minim kekuatannya ini, lantas kasus ini bisa sampai ke meja persidangan? Jadi gini ya, biar masyarakat cerdas dan tahu tentang hukum, bukti itu kalau berdasarkan pidana itu ada dua, ada barang bukti dan alat bukti. Ya biasa polisi ketika menangkap dia bilang, kami sudah memiliki barang bukti. Ada yang seperti itu bilang. Ya padahal kondisi penahanan itu memiliki dua alat bukti atau lebih. Alat bukti bukan barang bukti. Barang bukti dan alat bukti adalah dua hal yang berbeda. Contoh kalau barang bukti narkoba adalah pil ekstasinya misalnya, itu barang bukti, bukan alat bukti. Alat bukti diatur di dalam pasal 184 KUH Acara Pidana. Ya, 1 bukti keterangan saksi, 2 surat, 3 keterangan ahli, 4 keterangan terdakwa, dan kelima bukti petunjuk di situ. Ya, jadi ini pemirsa harus tahu tentang bukti, ada alat bukti dan barang bukti. Ada dua perbedaan ya. Nah, polisi baru bisa menetapkan tersangka atau naik sidik atau ditahan apabila memiliki dua alat bukti atau lebih. Nah, Pak Beni ini gimana selaku Kompolnas menanggapi bahwa ternyata yang disampaikan Pak Alvin tadi memang beda ya, alat bukti dan barang bukti, dan kemudian bagaimana bisa ini berlangsung proses hukumnya? Ya, yang pertama, apakah penasihat hukum mendampingi ketika proses penyidikan? Ikut mendampingi nggak? Bagaimana Pak Adi? Ini juga yang saya tadi lupa saya sampaikan juga. Dari awal proses ini, mereka tidak ditawarkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk oleh oknum untuk didampingi oleh kuasa hukum. Kami masuk, jujur aja, kami masuk di kasus ini, itu posisinya sudah di tengah-tengah. Posisi di mana para klien kami itu sudah naik menjadi terdakwa dan disidangkan. Kemudian berikutnya begini, berkas perkara ketika dikirim ke jaksaan, jaksa akan meneliti. Kalau jaksa melihat belum lengkap, akan dikembalikan dengan petunjuk. P19 itu namanya. Ketika nanti dikirim lagi dan dinyatakan lengkap P21, berarti jaksa yakin karena yang mau fight pembuktian di pengadilan itu jaksa, bukan penyidik. Biasanya jaksa di situ ekstra hati-hati untuk yakin dulu bahwa ini bukti cukup, bahwa ini nanti saya pasti bisa membuktikan di sidang pengadilan. Buat kami, karena mantan penyidik, jadi ngelihatnya, loh ada apa ini? Kok sampai jaksa P21 kemudian bebas? Karena ketika vonis bebas, jaksa ada sanksi. Itu. Jadi hati-hati sekali. Baik, dari Pak Alvin mungkin bisa menanggapi mengapa ini bisa sampai lolos ke P21. Mungkin ini apakah kerja sama atau koordinasi antara polisi dan jaksanya ada miss atau seperti apa kiranya Pak? Jadi kalau saya dengar keterangan dari Pak Adi ya, dan dari apa berkas yang saya lihat, saya pelajarin itu, tadi untuk menetapkan menjadi tersangka atau bisa naik ke penuntutan, di jaksa itu sebutnya tahap penuntutan, itu harus ada minimal 2 alat bukti dari 5 itu. Nah diambillah keterangan saksi, mungkin salah satunya, sama yang kedua keterangan ahli. Keterangan saksi ini tadi yang seperti Pak Adi bilang,
ya ada kemungkinan dugaan rekayasa di BAP tersebut. Sehingga keterangan saksi inilah alat bukti yang menyebabkan seorang bisa naik P21. Kedua adalah keterangan ahli. Nah, keterangan ahli, mohon maaf, kadang di kepolisian atau di kepenyidikan itu ketika diperiksa, tergantung ahlinya itu seperti apa. Ya, jadi contoh gini, kita melihat satu perkara, ada ahli yang dihadirkan oleh polisi bilang A, ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum bilang B, yang bertolak belakang. Jadi yang A yang dihadirkan polisi bilang, oh ini pidana. Tetapi ada ahli yang digunakan oleh penasihat hukum, dia bilang ini bukan pidana. Jadi saya sering ikut gelar perkara, baik itu di Wasidik maupun di Karawasidik ataupun di Irwasda, terjadi perbedaan pendapat, padahal keterangan ahli inilah alat bukti. Nah, dua ini dianggap mencukupi, bisa naik ke penuntutan. Nah, disitulah yang memang hukum kita ini mesti dibenahin, harus sebenarnya jelas gitu loh. Baik. Ini menurut ahli pidana atau bukan? Kalau ada yang satu bilang pidana, satu bilang bukan, satu bilang pidana, bisa aja orang bener jadi salah, tapi bisa juga orang salah jadi dibebasin. Baik, itu dia ya, memang sisi lain dari hukumnya sendiri. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami memiliki data mengenai laporan kasus kejahatan cyber sepanjang tahun 2020. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menerima 2.259 laporan kasus kejahatan cyber sepanjang Januari hingga September 2020. Penyebaran konten provokatif merupakan yang paling banyak dilaporkan, yakni sebanyak 1.048 kasus. Diikuti oleh 649 penipuan online, 208 pornografi, 138 akses ilegal, 71 manipulasi data, 39 pencurian data atau identitas, dan 32 kasus soal perjudian. Pak Benny, selaku Kompolnas, ini kan dari Polri sendiri memang sudah ada direktorat khusus ya yang menangani kejahatan cyber ini. Lantas bagaimana sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan, Pak? Kami melihat bahwa perkembangan terkini dengan kemajuan teknologi, tadi sudah disampaikan, di satu sisi ada kemanfaatan, tapi di sisi lain para penjahat ini juga memanfaatkan teknologi. Saya sering menggunakan istilah di atas langit ada langit. Jadi mereka begitu muncul teknologi baru, dia sudah langsung berpikir bagaimana antinya. Muncul handphone, produk ini, mereka udah langsung mikir. Kemudian produk medsos, mana yang nggak bisa disadap, mana sih yang ini. Lalu mencari celah ya? Lalu itu yang dicari. Oleh sebab itu, jajaran Direktorat Cybercrime ini terus mengupdate, terus meningkatkan kompetensinya, mengirim anggota untuk belajar ke luar negeri, karena berkejaran dengan kemampuan para penjahat ini. Oleh sebab itu memang Polri perlu mengantisipasi ini dengan mendukung tidak hanya sarana prasarana, tapi juga anggaran, plus SDM. Yang memadai. Karena kita adu cepat ya dengan para pelaku kriminal ini. Dan satu lagi, kejahatan ini lintas teritori. Betul sekali. Antar negara, kita semua tahu kan, dari China orangnya lari ke sini, meres dari sini, orang yang ada di China. Baik, karena teknologi ini tidak mengenal barrier ya, dan teknologi ini seperti dua mata pisau ya. Betul. Baik, Pak Benny. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami memiliki informasi terkait grafis seputar mitos atau fakta terkait jual beli data pribadi. Mitos dan fakta ini akan dijawab oleh ahli perbankan kita, Bapak Aminuddin. Transaksi hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening yang terdaftar. Ini mitos atau fakta, Pak Amin? Kalau secara fakta, transaksi di perbankan apalagi ya, dengan menggunakan rekening, itu kan ada verifikasi layeran gitu ya. Artinya ada verifikasi 1, ada verifikasi 2 yang itu hanya diketahui oleh pemilik rekening. KYC-nya begitu ya? Betul, ada privacy, numbers kode tertentu yang hanya dimiliki oleh pemilik dan itu hanya bisa diketahui oleh pemilik. Itu faktanya. Baik, poin berikutnya yang mungkin harus dijawab, transaksi tetap bisa dilakukan saat rekening terblokir. Ini mitos atau fakta, Pak Amin? Menurut saya mitos ya, karena kalau rekening sudah terblokir, itu by system, itu sudah
ya lapisan yang dibuat di internal bank itu tidak hanya satu lapis, berlapis-lapis. Jadi kalau manakala katakanlah kita sebagai customer menghubungi bank, kemudian mengatakan ada kejanggalan dengan rekening saya, kemudian minta diblokir. Nah saat itu juga bank pasti sudah melakukan pemblokiran, dan sekali diblokir itu rekening sudah tidak bisa digunakan untuk transaksi apapun itu. Baik, poin berikutnya yang mungkin harus dijawab, identitas yang masuk daftar hitam atau blacklist ini tidak dapat buka rekening lagi. Ini mitos atau fakta? Di perbankan itu sangat rigid, aturannya sangat ketat. Ya, proses due diligence, kemudian proses know the customer itu berlapis-lapis, minimal 2 lah. Ketika seseorang akan membuka rekening, itu cross check-nya dilakukan oleh staf yang berhubungan langsung dan juga oleh atasannya. Dan itu begitu sudah masuk ke dalam daftar hitam, itu rasanya kok sulit sekali untuk kemudian bisa membuka rekening. Kecuali ada permintaan dari penegak hukum. Kebanyakan berdasarkan pengalaman itu kan daftar hitam itu ada dalam 2 kategori ya. Yang pertama itu kalau kita bicara transaksi yang sifatnya uang yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank, itu yang sering terjadi adalah di rekening giro. Kita pasti sering dengar cek kosong, giro kosong, itu menyengaja untuk melakukan transaksi, sebenarnya rekening udah nggak ada, itu pasti akan diblokir oleh bank dan masuk dalam daftar hitam. Yang kedua adalah yang sering kejadian, dia punya tunggakan atau dia apa saja ya bentuk pinjaman, entah itu kartu kredit, entah itu pinjaman apapun, kalau dia sudah masuk dalam daftar hitam bank, rasanya sulit kemudian dia akan membuka rekening di tempat yang sama. Kita lanjut ke poin selanjutnya, rekening dapat dijadikan transit transaksi ilegal. Ini mitos atau fakta? Kalau kaitannya dengan kasus ini kan menjadi fakta di persidangan kalau kemudian ternyata rekening itu digunakan oleh oknum untuk transaksi-transaksi yang ya tadi kalau kita kaitan dengan entah pencucian uang, entah judi online dan sebagainya. Karena si pemegang rekening tidak sadar bahwa rekening digunakan untuk transaksi ilegal. Tapi kalau secara kita di bank kemungkinannya kecil. Intinya adalah tidak sembarangan memberikan data pribadi, meskipun itu melalui jaringan online. Karena pasti akan ada berlapis-lapis. Kita pasti akan diminta ID card, kemudian kode yang ada di ATM ataupun di kartu dan sebagainya. Itu pasti sudah melalui proses seperti itu. Dan kalau sampai lolos berarti memang adanya di sisi oknum, entah itu customer yang memang niatnya dalam tanda kutip nggak bagus, atau kemudian ada kerjasama juga dengan oknum yang di internalnya, yang saya rasa itu juga kecil kemungkinannya. Jadi by system memang sepertinya sudah berlapis-lapis ya, seharusnya seperti itu. Nah kita ke Kompolnas, Pak Beni, ini kita lihat fenomena jual beli data pribadi, jual beli data rekening, ini sebetulnya kaitannya dengan TPPU atau tindak pidana pencucian uang tuh sejauh apa Pak? Salah satu modus untuk pencucian uang, ada namanya layering dan sebagainya, mereka berusaha untuk uang yang hasil tindak pidana ini bagaimana istilahnya dicuci ya, sehingga menjadi uang yang nanti masuk dalam bisnis yang legal. Ini banyak terjadi. Nah, untuk melalui proses itu supaya tidak mudah terlacak, bisa nanti transit di satu rekening, di mana rekening ini adalah rekening yang hasil datanya hasil dibeli tadi, kemudian baru pergi ke tempat lain. Ini bisa nanti mata rantai terputus ketika mau mencari identitas orang si pemilik rekening ini. Jadi perlu kecanggihan ya, tidak hanya dalam proses untuk penyidikannya, tetapi kerjasama antara negara menjadi penting. Baik, terima kasih Pak Beni selaku perwakilan dari Kompolnas sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga Bapak Aminuddin selaku ahli perbankan dari LPPI atas kehadirannya dan juga sudah berbincang dalam Cerdas Hukum ya. Baik, pemirsa, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengamankan data pribadi agar tidak disalahgunakan? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Cerdas Hukum.